Malang Raya merupakan salah satu pusat destinasi wisata yang ada di Jawa Timur. Selain terkenal dengan destinasi wisatanya, Malang juga terkenal dengan warisan budaya tak benda yang masih tersohor hingga saat ini. Salah satunya yakni Topeng Malangan. Warisan budaya Topeng Malangan masih terjaga dan tetap eksis di era modern ini. Kita dapat menikmati beragam kesenian topeng seperti pertunjukan wayang Topeng Malangan dan juga tariannya di Padepokan Topeng Malangan. Salah satu padepokan yang terkenal yakni Padepokan Seni Topeng Malangan Asmorobangun. Padepokan ini berlokasi di Jalan Prajurit Slamet, Dusun Gedung Monggo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Padepokan Seni Topeng Asmorobangun didirikan oleh Mbah Karimun. Padepokan ini selanjutnya diwariskan dan dikelola oleh cucunya, yakni Bapak Tri Handoyo bersama istrinya, Ibu Saini. Halo Rek, kenal no. Aku Mbak Yumita. Lan aku Kakang Dimas bakal ngajak nawak-nawak nang Padepokan Seni Topeng Asmorobangun ndek Pakisaji Malang. Yuk. Yuk. Topeng Malang ini dulu ini berkembang sangat besar sekali itu pada masa era kerajaan Mojopahit. Pada waktu itu pimpinannya Prabu Hayam Wuruk. Kalau dahulu fungsi topeng ini ada dua. Yang pertama dipakai sebagai sarana untuk pemanggilan roh nenek moyang. Yang kedua sebagai tarian penyambutan untuk tamu-tamu kenegaraan. Sehingga itu berkembang sampai pada masa pemerintahan Bupati Malang tahun 1890, namanya Suryo Diningrat. Itu beliau mengajak para pejabat itu wajib semua pejabat bisa menarikan tari topeng sampai di Gedung Monggo. Kalau Gedung Monggo ini sudah 5 generasi sampai sekarang. Jadi awalnya kita tahun 1900 itu ada Mbah Serun, Mbah Kiman, Mbah Karimun. Mbah Karimun ini tahun 2019 beliau pernah mendapatkan gelar maestro dari Kementerian Kebudayaan. Kemudian Pak Taslan, kemudian saya sekarang Handoyo. Kalau di versi kami di Gedung Monggo itu ada 76 karakter topeng. Nah, 76 ini untuk memenuhi 15 cerita Panji. Tetapi 76 ini bisa dibagi menjadi 4 kelompok besar. Jadi yang tokoh yang baik, yang jahat, kemudian yang lucu dan juga binatang. Nah, saya ambilkan contohnya. Jadi seperti ini. Jadi ini perwakilan untuk tokoh yang baik. Jadi dia matanya seperti mata manusia, namanya gaban. Kemudian tidak mempunyai taring, hanya senyum. Ragam hiasnya ada simbol bunga, daun dan sulur. Itu. Kemudian yang kedua itu tokoh yang tidak baik atau tokoh antagonis, itu ciri-cirinya matanya bulat, kemudian dia mempunyai taring. Kemudian di ragam hiasnya ada simbol binatang yang dipakai. Simbol binatang itu mulai dari dahulu sampai sekarang ada 3 binatang yang dipakai, ada Garuda, gajah sama naga, karena dianggap hewan yang paling kuat pada zaman itu. Kemudian yang ketiga adalah tokoh abdi atau pembantu. Jadi ini bentuknya lucu. Kemudian dia tidak mempunyai ragam hias di atasnya, begitu. Yang keempat adalah tokoh binatang seperti ini. Topeng Malang ini yang paling menonjol adalah untuk para ksatria, dia mempunyai namanya jula. Jula. Mengapa ada jula? Karena Topeng Malang ini berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Jadi ada namanya Trihita Karana. Jadi antara hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan alam, seperti itu. Nah, kemudian itu ada titik-titik di Topeng Malang. Itu namanya ada urna, ada sinom, dan ada namanya jula.
Jadi urna ini adalah perlambang dari karakter manusia. Manusia itu mempunyai 4 sifat, baik, jahat, suka humor, dan seperti binatang. Nah, kemudian sinom adalah perlambang dari alam semesta karena isinya ada tumbuhan dan binatang. Tumbuhan, bunga itu yang memakai adalah tokoh-tokoh yang baik atau protagonis. Binatang itu yang memakai tokoh-tokoh antagonisnya. Itu. Kemudian jula adalah perlambang dari raja atau penguasa atau Tuhan. Dia adalah pengendali dari alam dan manusia. Kemudian untuk memakainya di topeng Malang memakai tali. Jadi tidak digigit. Di beberapa daerah itu yang ada yang digigit. Itu perbedaan besar dari topeng Malang dan yang lain. Ya, kalau sekarang saya itu membuat 4 program untuk kegiatannya. Itu ada latihan menari yang dilaksanakan setiap hari Minggu pagi, itu mulai dari jam 8:30 sampai jam 1 siang. Itu sekarang kami punya murid itu sekitar hampir 200 anak dan kami tidak menarik biaya untuk mereka. Kemudian yang kedua ada latihan gamelan atau kerawitan, itu yang kita laksanakan seminggu 2 kali. Jadi waktunya itu Minggu malam sama hari Jumat malam. Kemudian yang ketiga ada pembuatan topeng Malang, itu yang kita laksanakan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, begitu. Itu jamnya jam 8 sampai jam 3 sore. Kemudian kita juga ada kegiatan atau pertunjukan rutin, namanya Kebiak Malam Senin Legian, yang kita adakan setiap 1 bulan sekali. Jadi itu jamnya jam 7 sampai jam 10 malam. Ya, kalau harapan saya terbesar adalah saya menginginkan khususnya anak-anak muda di Malang, kemudian khususnya apalagi di Indonesia gitu ya, itu mau untuk mengenal dan mencintai budayanya sendiri. Jadi dari beberapa daerah misalnya di Malang atau di daerah yang lain kan pasti kan ada, mereka punya kesenian-kesenian. Mereka bisa mengenal, bisa belajar dan bisa mengenalkan kepada orang lain. Itu menurut saya seperti itu. Tapi di sini kami berupaya bagaimana caranya memupuk anak-anak itu mencintai budayanya sendiri sebelum mencintai budaya yang datang dari luar. Gitu. Topeng Malangan merupakan salah satu warisan budaya lokal yang memiliki karakter dan nilai-nilai positif. Nilai positif inilah yang perlu ditanamkan dan dijadikan contoh bagi generasi milenial saat ini. Hal ini tercermin dan dimiliki oleh salah satu karakter topeng Malangan, yakni Panji Asmorobangun. Topeng Panji Asmorobangun memiliki karakter yang penyabar, rendah hati, jujur, dan berjiwa ksatria, yang tentunya dapat menjadi sosok panutan bagi generasi muda saat ini. Nah, ya opo rek, menarik kan? Makane ayo dolan nang Padepokan Seni Topeng Asmorobangun. Mari kita melestarikan eksistensi topeng Malangan sehingga terus terjaga hingga generasi anak cucu kita. Sampai jumpa.